Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi. Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun yang bergelar Paraoh alias Ramses II. Dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa alaihi salam yang dihanyutkan orang tuanya dalam keranjang. Asiyah binti Muzahim adalah satu dari 4 perempuan mulia yang menjadi penghuni surga. Berkat keteguhan imannya, kisah Asiyah, istri Fir'aun, sang raja zalim di zaman Nabi Musa alaihi salam, patut diteladani, terutama bagi kaum perempuan. Di akhir hayatnya, Asiyah wafat dalam keadaan tragis, ia mati di tangan suaminya sendiri. Lantas, apa yang menyebabkan Fir'aun tega membunuh istrinya sendiri? Dan, amalan apa yang dikerjakan Asiyah binti Muzahim, sehingga Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya, diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menceritakan kisahnya dalam surah Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dalam kitab Uqudwi Jain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Untuk diketahui, Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel, keturunan para nabi. Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asiyah menolak menyatakan suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murroh Labid disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada suaminya untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut, bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Dan Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan suaminya, yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Keimanan Asiyah pun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat, ia ditelentangkan di atas tanah yang panas, wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Manakala para penyiksanya kembali, malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Nauzubillah, sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asiyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar, menyusul kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasakan sakit,
karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Wallahu a'lam bishawab.